Ya, halo, selamat siang Tribuners. Kembali lagi dengan saya Robi Firmansyah, jurnalis tribunlombok.com, di mana baru saja kita sudah menyaksikan proses rekonstruksi kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh penyandang disabilitas di Mataram sama Iwayan Agus Suartama, di mana dalam proses rekonstruksi tersebut dilakukan di 3 tempat kejadian perkara atau TKP yang sudah dilakukan gelar rekonstruksi oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat. Dalam proses rekonstruksi tersebut, Direktorat Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat mengungkapkan bahwa dari 28 adegan yang sudah diagendakan dalam BAP berkembang menjadi 49 adegan yang diperagakan oleh Agus, mulai dari di Taman Udayana di lokasi pertama, kemudian di homestay, berpindah ke pelataran Islamic Center atau jalan di samping Islamic Center tersebut. Direktur Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat Kombes Pol Syarif Hidayat mengungkapkan dari 49 adegan tersebut terungkap fakta-fakta baru, di mana dalam TKP kedua atau di homestay tempat Agus melakukan dugaan pelecehan seksual tersebut terungkap bahwa si korban ini lebih aktif daripada Agus. Ternyata korban yang lebih aktif daripada Agus, mulai dari membuka pintu, kemudian membuka pakaian, dan adegan-adegan lainnya yang diperagakan dalam rekonstruksi tersebut. Syarif juga mengatakan bahwa proses atau hasil dari rekonstruksi tersebut menjadi pertimbangan kepolisian untuk selanjutnya di dalam persidangan nantinya. Sampai saat ini laporan yang kami terima sudah ada 15 korban yang melaporkan ke KDD, sementara di dalam laporan polisi sudah ada masih 1 korban dengan 4 saksi korban yang sudah dilakukan pemeriksaan oleh polisi, dan 2 orang lainnya merupakan korban di bawah umur. Demikian Tribuners laporan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke studio. Khususnya Sudit 4 Direktorat mengadakan ataupun melaksanakan rekonstruksi terkait dengan peristiwa yang terjadi pada tanggal 7 Oktober 2024. Rekonstruksi ini kami lakukan di 3 lokasi supaya apa yang disampaikan Kabid Humas, karena ini berdasarkan dari keterangan yang kami dapat dari korban maupun dari terduga pelaku. Dalam hal ini kita sudah tetapkan statusnya sebagai tersangka. Dari 3 lokasi yang kita lakukan di dalam BAP, sebenarnya ada 28 adegan yang tertuang dalam BAP yang kita skenario-kan. Tetapi saat ini berkembang di lapangan itu ada 49 adegan. Hal ini disampaikan karena ada perkembangan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka itu mengembang di lapangan. Ini kami laksanakan. Kenapa? Karena kami mengakomodir keterangan-keterangan yang diberikan oleh tersangka dan perbuatan yang dilakukan di 3 TKP. Ini adalah hak dari tersangka. Kami akan mengakomodir itu, dan ini menjadikan bahan kami untuk pertimbangan untuk nanti disampaikan di persidangan nanti. Mungkin saja yang dapat kami sampaikan. Ya, kami sampaikan juga teman-teman sekalian, kami informasikan bahwa kami juga didampingi oleh pengawas internal maupun pengawas eksternal. Kebetulan beliau hadir di tengah-tengah kita. Kebetulan dari Komisioner Kompolnas juga hadir. Dari kemarin beliau ikut mengawasi, melihat, dan memberikan supervisi, asistensi terkait dengan apa yang kami lakukan. Begitu juga ada dari tim pengawas internal kami dari Itwasum Mabes Polri. Semoga beliau memberikan informasi dan memberikan arahan kepada kami bagaimana kami melaksanakan kegiatan ini untuk tetap kami sesuai dengan prosedur dan koridor yang ada. Kami memperhatikan hak-hak baik dari tersangka itu sendiri maupun hak-hak dari korban, karena kita dihadapkan dengan 2 kelompok rentan. Yang pertama kelompok rentan perempuan sebagai korban, dan yang kedua kelompok rentan disabilitas sebagai tersangka yang sudah kami tetapkan. Mungkin itu saja dapat kami sampaikan. Alhamdulillah, di dalam ruangan, di dalam homestay itu sendiri, itu ada 2 versi. Versi dari korban yang memang itu aktif adalah korban sendiri, baik dari membuka pintu sampai dengan membuka pakaian, baik pakaian korban maupun pakaian pelaku. Tetapi pada saat sekarang yang ada di TKP homestay dari versi tersangka, itu yang aktif adalah dari tersangka itu sendiri, dari korban.
Kalau kebalik. Jadi dari dari versi korban itu yang aktif adalah tersangka, tetapi tadi kita lakukan olah TKP yang aktif adalah dari versi korban. Apalagi ya, jelas pasti ada dari kita agenda di 28 yang kita agendakan rekonstruksikan mengembang jadi 49 pasti ada. Nah, ini menjadi bahan perbandingan nanti di persidangan nanti karena berkembang, karena ini versinya tersangka. Kita akan mengakomodir dari versi tersangka, tidak mungkin kita menghalangi.